Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 10 MIPA ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama ya di pelajaran kimia kelas 10 ini, yaitu tentang pengenalan ilmu kimia. Baik, anak semuanya, kita langsung saja. Oke, di sini ilmu kimia dan peranannya. Nah, kita akan membahas bagaimana pengenalan ilmu kimia, kemudian apa itu materi, kemudian apa itu metode ilmiah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama adalah ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia, yang artinya adalah secara harfiah perubahan zat. Nah, ataupun secara etimologi atau bahasa, yaitu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa saja manfaat belajar kimia? Nah, di sini tentunya memberikan pemahaman ya kita terhadap yang pertama di sini seperti penggunaan pestisida ya. Nah, di sini pestisida memang ada manfaat, ada juga masalah. Nah, manfaatnya tadi kan pestisida bisa membunuh ya, seperti pengganggu untuk tanaman-tanaman ya, seperti hama, wereng, dan lain sebagainya. Yaitu manfaatnya. Tapi ada pun juga dampak masalahnya, yaitu bagi lingkungan sekitarnya ya. Selanjutnya adalah deterjen ya. Deterjen memang bermanfaat ya, bermanfaat buat mencuci pakaian agar menjadi bersih. Namun penggunaan deterjen berlebihan ini juga sangat berbahaya ya, apabila pembuangannya ini sembarangan ya. Bisa misalkan pembuangannya ke sungai, ini kan bisa mematikan hewan-hewan ataupun ikan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya alam sekitar dalam proses terjadinya. Nah, di sini misalkan tentang adanya perkaratan ya. Nah, ini perkaratan tentunya ada hubungannya dengan kimia ya, karena adanya perubahan wujud zat ya, ada perubahan wujud zat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bersama-sama membahas ya hal tersebut. Nah, di sini adapun peranan ilmu kimia ya. Di sini yang pertama adalah kedokteran, kemudian farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah kimia kedokteran. Nah, di sini ilmu kimia berfungsi untuk mendiagnosis penyakit. Ya. Jadi segala hal penyakit ini bisa didiagnosis ya dengan adanya ilmu kimia. Contohnya misalkan ada pasien ya memiliki misalkan penyumbatan di dalam pembuluh darahnya, atau akan melakukan suatu operasi ya, memasukkan ring ke dalam pembuluh darah agar si aliran darahnya itu lancar. Nah, ini akan ketahuan ya di mana letak penyumbatan pembuluh darah tersebut, ataupun dia memiliki penyakit misalkan di dalam tubuhnya itu ada tumor ataupun kanker dan lain sebagainya, itu ketahuan, nanti akan terdiagnosis. Selanjutnya kimia farmasi. Nah, kimia farmasi ini tentunya berhubungan dengan obat-obatan ya. Contoh misalkan kalau kita mempunyai
penyakit MAH misalkan. Berarti kalau kita mempunyai penyakit MAH berarti asam lambung kita meningkat. Nah, sehingga untuk menetralisir kita mengkonsumsi obat-obatan ya seperti Promah, Milanta dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mengkonsumsi obat tersebut, nah nanti si lambung itu akan menjadi ternetralisir ya karena obat-obatan tersebut mengandung basa ya. Kemudian kimia pertanian yaitu pupuk ya, fungsinya untuk menyuburkan tanaman ataupun pepohonan yang kita tanam ya. Kemudian kimia biologi. Nah, biasanya untuk kimia biologi ini adalah fungsinya untuk metabolisme ya, metabolisme biasanya. Kimia seni. Nah, kimia seni adalah diaplikatifkan kepada cat ataupun pensil warna ya. Ini jadi untuk seni. Selanjutnya kimia kriminologi. Nah, untuk kimia kriminologi ini adalah biasanya dalam kriminal ya, ataupun misalkan seseorang ada yang mengkonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, supaya ingin mengetahuinya, diteslah urinnya. Nanti di situ akan ketahuan semuanya ya. Apakah dia positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun tidak. Baik, selanjutnya adalah metode ilmiah. Nah, di sini metode ilmiah sendiri adalah ilmu yang mempelajari Nah, di sini untuk pengertian dari metode ilmiah sendiri adalah penelitian sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam ataupun sosial ya. Jadi intinya adalah untuk penelitian sistematis ya dalam membentuk ilmu pengetahuan. Adapun di sini skema metode ilmiah yang pertama di sini adalah berdasarkan perkembangan dan penemuan baru, teori yang ada diuji kembali dengan langkah yang sama. Nah, di sini langkah pertama adalah pengamatan, di mana untuk pengamatan dapat berubah, mengelompokkan, membedakan ataupun mendeskripsikan. Yang kedua adalah mengolah data pengamatan. Nah, mengolah data pengamatan, nah di sini dapat berupa grafik ataupun menafsirkan data. Selanjutnya menarik kesimpulan sementara ataupun hipotesis ya, praduga sementara. Nah, di sini merancang eksperimen untuk menguji kesimpulan sementara. Jadi kita melakukan eksperimen ataupun percobaan ya. Selanjutnya menyusun teori atau memperbaiki teori yang sudah ada. Nah, jadi tinggal kita cek apakah kita hanya memperbaiki saja ya, ataupun di sini memperbaiki dengan teori yang memang sudah ada ataupun kita ambil dari teori yang lainnya. Dan yang terakhir biasanya adalah membuat laporan ya ataupun kesimpulan. Selanjutnya adalah laboratorium kimia. Nah, di sini laboratorium kimia di sini tentunya ditugaskan oleh kita ya untuk praktikan. Kemudian ada pun juga di dalamnya adalah ada alat laboratorium, kemudian bahan kimia. Nah, ini contohnya alat-alat laboratoriumnya minggu kemarin sudah Bapak tugaskan ya, menentukan atau mencari alat-alat laboratorium dan manfaatnya atau kegunaannya.
Ya, kayak ini nggak usah saya jelaskan, lanjut saja. Nah, di sini karakteristik bahan kimia. Nah, dari karakteristik bahan kimia ini wajib harus kalian pahami, ya, wajib sekali. Nah, di sini untuk ini yang pertama adalah mudah meledak atau asetilena amonium nitrat. Jadi apa namanya? Di sini ya. Oke, sebentar. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, di sini yang pertama adalah mudah meledak. Di sini asetilena amonium nitrat. Kayak lambangnya seperti ini. Ya, jadi memang seperti yang meledak. Nah, ini intinya dari karakteristik ini kalian harus paham dan harus tahu semuanya. Selanjutnya adalah pengoksidasian. Nah, di sini contohnya adalah aseton kemudian asam sulfat. Ya. Yang ketiga karsinogenik. Nah, karsinogenik ini tentunya sangat berbahaya sekali ya, karena dia bisa memicu munculnya kanker. Contoh benzena, asbes, kemudian mudah terbakar, etil eter, propana. Nah, ini biasanya di pom bensin ya, ada lambang seperti maaf untuk ini apa, untuk karsinogenik ya, di sini untuk memicu timbulnya sel kanker. Ini contohnya adalah benzena ataupun asbes. Oh ya, tadi sudah ya. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Segitiga, di luarnya segitiga, kemudian ada gambarnya lagi di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah mudah terbakar. Contohnya etil etal propana. Gambarnya seperti ini ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Lanjut di sini yang beracun atau toksik, merkuri, contohnya klorin. Contohnya di sini gambarnya seperti ini, gambar tengkorak. Ini beracun juga, bahaya. Kemudian korosif. Contohnya adalah asam asetat, aluminium klorida. Kayak gambarnya seperti ini lambangnya. Ya, tangan, kemudian ada yang menumpahkan cairan. Yang terakhir di sini adalah menyebabkan iritasi. Contohnya amonia, belerang, dioksida, lambangnya silang besar ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ya tentang materi. Di sini pengertiannya apa, kemudian sifatnya apa, kemudian penggolongan materi ataupun perubahan dari materi itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan materi? Nah, tentunya ini sudah kalian pahami waktu SMP ya. Itu kan ada materinya. Oke. Nah, di sini pengertiannya materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Ya. Jadi kita ya manusia adalah sebagai materi, ataupun misalkan gas-gas ya, gas-gas yang ada di luar sana juga itu termasuk materi karena dia bisa mengisi ruangan tertentu. Oke, lanjut. Nah, di sini anak semuanya, sifat materi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat fisika, kemudian sifat kimia, kemudian sifat intensif, dan yang terakhir sifat ekstensif. Oke, kita akan bahas dulu sifat fisika. Nah, biasanya untuk sifat fisika ini keadaan fisik materi, kemudian seperti apa, kemudian titik lelehnya, kemudian titik didihnya, ataupun massa jenisnya. Ya. Jadi untuk sifat fisika terlihat secara kasat mata itu ya jelas. Kemudian sifat kimia, ini perubahan materi menjadi materi lain, mudah berkarat, reaktivitas. Nah, jadi di sini
Jadi untuk perubahan sifat kimia ini adalah adanya perubahan ya dari benda awal sampai benda akhir. Lanjut di sini sifat intensif. Nah, untuk sifat intensif ini bergantung pada jumlahnya, kemudian masanya dan volumenya. Dan yang terakhir adalah sifat ekstensif. Ini tidak bergantung pada jumlah, kemudian dan juga warna, tetapi di sini sifat ekstensif adalah ada massa jenisnya. Adapun penggolongan materi ya, penggolongan materi di sini materi dibagi menjadi dua ya, ada zat tunggal kemudian campuran. Nah, sedangkan zat tunggal juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada unsur dan senyawa. Kemudian unsur dibagi menjadi beberapa bagian, ada logam, non-logam, dan metaloid. Kalau metaloid ini berarti antara logam dan non-logam ya. Jadi semi ya, semi logam. Selanjutnya dari campuran sendiri di sini ada homogen, heterogen, dan koloid. Kalau homogen ini adalah suatu campuran ya yang memiliki satu fasa. Sedangkan untuk heterogennya adalah suatu campuran yang memiliki dua fasa. Untuk koloidnya yaitu antara yang memiliki fasa ya, koloid dari antara campuran, kemudian ada suspensi. Nah, di sini untuk zat tunggal ini dia terdiri dari satu jenis materi, ya, yaitu adalah salah satunya unsur di sini. Nah, unsur adalah zat yang paling sederhana, seperti oksigen, hidrogen, natrium, kalium, magnesium, dan seterusnya. Sedangkan senyawa ini sendiri adalah dia gabungan unsur yang saling berikatan. Jadi lebih dari dua ya, baru dia dikatakan sebagai senyawa. Nah, ini kalau kita lihat partikel-partikelnya dari senyawa tersebut ya. Sini untuk air H2O seperti ini gambarnya, sedangkan untuk karbon dioksida CO2 seperti ini gambarnya, dan garam dapur atau NaCl ya berupa padatan seperti ini tampilannya ya, yaitu gambar C. Nah, ataupun di sini untuk salah satu ya bentuk dari partikel unsurnya, contoh di sini helium atau gas mulia. Ya, nanti panitia yang mengaturnya lah. Lanjut adalah di sini atom logam. Ya, untuk atom logam ini jika terlihat dengan kasat mata dia memiliki kerapatan ya, kerapatan yang tinggi. Sedangkan yang C-nya adalah molekul oksigen dan unsur non logam lainnya. Nah, berarti ini adalah gabungan dari logam dan non logam. Oke, kita lanjutin. Nah, selanjutnya adalah campuran. Nah, di sini untuk campuran ini terdiri dari dua jenis atau lebih dari materinya. Yang pertama larutan. Larutan ini campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan terlarutnya. Jadi dia mengalami pelarutan secara sempurna ya, walaupun dengan dia sebentar. Nah, dimana untuk campuran homogen ini ketika dilihat oleh kasat mata kita ini merata campurannya ya. Contohnya misalkan
kita hendak membuat misalkan susu dengan air dicampurkan atau sirup dengan air dicampurkan, itu akan meratakan ya. Dan suspensi, nah suspensi ini campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra ya, jadi kelihatan ya. Selanjutnya adalah koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, adapun di sini perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini cirinya adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika ya. Misalkan perubahan dari padat ke gas, nah itu namanya kan menyublim, atau kebalikannya juga gas menjadi padat sama menyublim. Kemudian padat menjadi cair itu namanya meleleh ya, atau melebur. Contoh misalkan kita hendak melihat es ya, yang es batu itu meleleh ya akan menjadi air, ataupun sebaliknya air yang dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas itu lama kelamaan akan menjadi dingin kemudian menjadi es batu ya. Itu pada dasarnya adalah sama ya materinya. Nah, ataupun di sini perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan materi baru ya. Contohnya misalkan kembang api. Kembang api kan tadinya itu adalah serbuk-serbuk ya, ketika dibakar ada sumbunya dibakar, nah maka di situ akan menghasilkan suatu ada ledakannya, mungkin tidak besar, ataupun juga ada perubahan warna ya, menjadi indah karena adanya letupan api. Nah, itu kan berarti dia mengalami perubahan. Ataupun juga kita sedang melihat pagar ataupun rantai pagar. Nah, itu kan yang tadinya bagus, stainless dan sebagainya, lama kelamaan akan menghasilkan apa namanya itu, karat ya, akan berkarat nantinya. Nah, itu kan berarti ada perubahan materi baru. Nah, ini di sini reaksi kimia ciri-cirinya ya, ada perubahan warna, kemudian perubahan suhu, pembentukan endapan ataupun pembentukan gas. Oke, baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada kali ini saya cukupkan saja. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.